Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai semuanya, kembali lagi bersama saya Triani Ayurianti. Nah, di video kali ini saya akan menerangkan tentang VPN tunneling. VPN adalah Virtual Private Network yang secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contoh dari VPN tunneling sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimilikinya secara aman. Cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling, yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Di antara cabang kasus yang implementasi yang bisa digunakan pada VPN tunneling adalah menghubungkan antara site. Misalkan terdapat suatu perusahaan yang cakupannya sudah lumayan besar dan yang dimana perusahaan tersebut memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Permasalahannya adalah antara kantor pusat dan kantor cabang terdapat geografisnya yang jauh. Misalkan terpusat dia berlokasi di Jakarta dan kantor cabang berlokasi di Semarang. Antar lokal di kantor pusat dan lokal di kantor cabang itu ingin saling berkomunikasi. Misal suatu perusahaan datanya sama, jadi biar bisa sharing itu pengen aksesnya lebih mudah. Kalau misalkan kita menggunakan layanan infrastruktur seperti fiber optik ataupun kabel ataupun berusaha pada pasti memerlukan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu, pada perusahaan tersebut bisa menggunakan yang namanya fitur VPN tunneling. Jadi, antara kantor pusat dengan kantor cabang itu berkoneksi kamu dengan interface virtual yang namanya tunnel. Nah, tunnel ini disebut terowongan. Jadi sebagai interval ketua yang menghubungkan antara kantor pusat dengan kantor cabang, syaratnya adalah antara kedua kantor tersebut menggunakan router mikrotik yang sama. Kemudian dua mikrotik tersebut terkoneksikan dengan internet. Untuk internetnya pilih menggunakan cloud. Kemudian ada susunan topologi. Susunan topologi itu ada net, mikrotik 1, mikrotik 2, PC 1, PC 2. Antara kedua mikrotik tersebut sudah terkoneksikan dengan internet, di mana internetnya menggunakan cloudnet. Bahwasannya antara lokal dengan cabang itu memiliki yang namanya jaringan lokalnya sendiri. Hubungkan PVC 2 dengan mikrotik cabang, PVC 1 dengan mikrotik pusat. Jadi gelasnya antara kantor pusat dengan cabang bisa saling sharing data. Implementasi antara router pusat dengan router cabang itu dia tidak langsung terkoneksikan dengan kabel. Jadi terkoneksinya dengan interface yang namanya tunnel. Setting hostname. Caranya untuk mikrotik pertama dengan nama router pusat dan untuk mikrotik kedua dengan nama router cabang. Sebelum ke Winbox, kita harus menggunakan routing terlebih dahulu antara PC dengan PNetLab kita agar keduanya bisa saling terkoneksi. Bisa buka command prompt-nya lalu lakukan routing antara PC dengan PNetLab-nya. Klik Run as Administrator. Kemudian lakukan routing untuk perintahnya bisa menggunakan root add. Kemudian didefinisikan networknya pada PNetLab. Nah, apa yang dimaksud dengan network PNetLab itu? Jadi untuk netnya itu untuk cloudnya ingin menggunakan cloudnet, dan cloudnet itu menggunakan IP kelas A yang didefinisi 10.0.10.137.0. Max-nya yaitu 255.255.255.0. Gateway-nya masukkan IP PNetLab kita, sesuaikan dengan PNetLab masing-masing. Lalu buka aplikasi Winbox kita, coba hubungkan antara mikrotiknya dengan aplikasi Winbox. Cek terlebih dahulu mikrotik yang pertama dapat IP address-nya berapa, yang dari konfigurasi WAN-nya itu. Kalau misalkan mikrotiknya terhubung ke internet itu namanya konfigurasi WAN. Konfigurasi WAN itu IP-nya bisa secara DHCP ataupun manual. Bisa dengan cara yaitu login terlebih dahulu, ketik admin enter, passwordnya kosongkan aja, enter lagi, ketik N lalu enter, kemudian Ctrl C enter. Terus juga cek IP address-nya, ketik IP address print dan enter. Lalu cek mikrotik kedua sama kayak mikrotik yang pertama.
Langsung koneksikan dengan aplikasi Winbox. Connect ke mikrotik yang pertama. Pastikan untuk Roman agennya kosong. Lalu klik connect, lalu koneksikan dengan mikrotik yang kedua, sama caranya dengan yang pertama. Untuk mikrotik yang pertama, setting hostname-nya dengan nama R pusat. Klik menu sistem, lalu ke identity dan ganti namanya dengan R pusat, apply, dan OK. Untuk mikrotik yang kedua, setting hostname-nya dengan nama R cabang. Klik menu sistem, karaoke identity, dan ganti namanya dengan R cabang, apply, OK. Jadi hostname-nya sudah terganti. Kita ganti deskripsinya juga. Kita implementasikan untuk router pusat, yaitu matikan DHCP client, pergi ke menu IP, lalu ke DHCP client. Kemudian untuk bagian router, pastikan tidak ada yang mengarah ke internet. Kemudian untuk DNS-nya kosong. Kita coba masuk ke mikrotik pertama, karena IP sudah tidak ada, jadi bisa kita lakukan konfigurasi lagi. Klik 2 kali pada router mikrotik pertama, ketik IP route print, lalu yaitu kosongkan, ketik IP DNS print, kosongkan, ketik IP print, kosongkan. Langsung saja implementasikan yang pertama, penambahan parameter IP address yang mengarah di internet, yaitu Ether 1, yaitu IP address ada address 10.0.136.147 slide 24. Kalian bebas, interface-nya itu Ether 1. Nah, lalu enter. Lalu ketik IP address-nya, print, dan enter. Kemudian masuk pada menu IP route untuk melakukan parameter gateway. Ketik IP route, print, lalu enter. Tambahkan gateway yang mengarah ke internet, ketik IP route, add, dan gateway. Lihat IP dari net, bisa lihat di VMware. Masuk pada bagian DNS, ketik IP DNS set server 8.8.8.8, lalu enter. Ketik IP DNS print, lalu enter. Kalau sudah terisi, coba kita koneksikan dengan internet. Ketik ping 8.8.8.8, lalu enter. Coba yang menggunakan domain, ketik ping google.com dan enter. Lakukan yang sama pada router cabang. Jenis-jenis VPN tunneling itu ada IOP, ada PPP atau PPTP, ada L2TP, ada PPPoE. Konfigurasi EOIP. EOIP adalah Internet over IP, adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk mengembangkan sebuah network tunnel antara mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP atau IP. IOP merupakan protokol proprietary mikrotik atau super terhitung di Linux, namun wajib di compile manual. Maka untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office dan router di branch office wajib menggunakan router mikrotik. Untuk membangun tunnel, kedua kantor baik kantor cabang maupun kantor pusat meski terkoneksi ke internet. Untuk EOP ini menghubungkan antara site yang dimana antar site itu harus yang memiliki network yang sama. Interface, kemudian dan IOP. Konfigurasi EOP tunneling itu bisa dengan cara buka pada menu Winbox terpusat kita, kemudian klik menu interface, lalu klik tambah, lalu cari IOP tunnel. Untuk name-nya, saya namakan IOP tunnel to cabang. Nah, remote address-nya ketika IP address router cabang, kemudian untuk tunnelnya ID-nya yaitu 25, lalu apply dan OK. Nah, di sini belum terdapat tanda R yang biasa dikenal dengan running karena kita belum menambahkan pada router cabang, yaitu dengan cara buka Winbox pada router cabang, buka menu interface, tambahkan lalu cari IOP tunneling. Untuk namanya saya namakan IOP tunneling to pusat. Remote address-nya ketikkan IP address pada router pusat. Tunnel ID-nya yaitu 25. Nah, di sini sudah berhasil ada tanda running atau R. Nah, di sini kita coba ping dari router cabang ke router pusat. Buka menu Winbox router pusat, ping IP dari router cabang. Nah, sudah bisa ya teman-teman. PPP atau Point to Point Protocol digunakan untuk membangun tunnel koneksi langsung antara lokasi yang berbeda melalui internet. PPP dapat menyediakan autentikasi koneksi, enkripsi, dan
kompresi. Router OS mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPPoP, SSTP, L2TP, PPTP, dan lain sebagainya. PPTP yaitu Point-to-Point Tunneling Protocol, merupakan salah satu tunneling yang menyediakan enkripsi melalui IP. Merupakan tunnel yang banyak digunakan karena hampir semua OS support PPTP client, dapat digunakan untuk membuat koneksi aman antara jaringan lokal melalui internet. Router OS mendukung PPTP client dan PPTP server. PPTP menggunakan port TCP 1723 dan IP protokol 47G atau Generic Routing Encapsulation. NAT helpers digunakan untuk mendukung PPTP di jaringan NAT. Konfigurasi PPTP. Untuk PPTP bekerja layaknya klien ke server. Untuk sisi servernya, misal saya contohkan di R pusat, dan untuk sisi kliennya saya contohkan di R cabang. Karena PPTP bekerja layaknya server dan klien, maka harus dikonfigurasi terlebih dahulu. Untuk IP atau untuk interface yang mengarah ke kliennya dengan IP address, dan untuk Ether 2 di router pusat, harus di IP address-nya nantinya akan menjadi gateway untuk PCP 1. Nah, dan juga kita perlu mengkonfigurasikan IP address pada Ether 2 di R cabang yang nantinya akan dijadikan gateway untuk FPC 2. Konfigurasi PPTP yaitu kita masuk ke router pusat terlebih dahulu, masuk pada menu IP, lalu ke addresses, kemudian kita klik add, lalu atau bisa juga plus. Untuk Ether 2-nya ada di router pusat. Saya coba definisikan 192.168.1.1/24. Interface-nya Ether 2 karena mengarah ke klien, lalu klik apply dan OK. Kemudian coba setting pada router pusat yaitu DHCP server sehingga nanti FPC mendapatkan IP secara otomatis, yaitu nanti request sebagai DHCP client. Pergi pada bagian IP lalu klik DHCP server, lalu ke menu DHCP setup. Untuk DHCP server interface-nya yaitu Ether 2, lalu di next-kan saja sampai akhir. Lalu coba request pada FPC 1 dengan cara klik 2 kali FPC 1, ketik IP DHCP, nanti akan ada pemberitahuan IP address secara otomatis. Lalu ketik show IP, lakukan hal yang sama pada FPC 2. Untuk yang addressing pada Ether 2 sudah bisa, karena sudah berhasil, jadi langsung ke konfigurasi PPTP. Buka menu Winbox R pusat, pergi pada menu PPP, lalu cari pada menu interface yang namanya PPTP server, lalu nanti enable-nya, checklist, dan nanti apply lalu OK. Nah, sudah aktif PPTP-nya ketika kita sudah checklist. Nah, di sini misal kalian pengen di sisi kliennya, ketika dia terhubung PPTP tunneling itu ke kitanya, dia menggunakan username dan password. Maka dari itu kita bisa bikin username dan password pada sisi PPTP server yang di menu secret. Ke menu secret, kemudian klik atau tambah. Nah, kemudian name-nya itu bebas ya, misal PPTP Dilan. Nah, untuk passwordnya juga bebas, misal 123. Untuk servisnya kalian pilih PPTP. Untuk local address-nya yaitu adalah IP pada interface tunneling di servernya. Misal saya kasih IP address 10.10.10.1. Untuk remote address-nya didefinisikan pada R cabang. Misal saya kasih IP address 10.10.10.2. Lalu apply dan OK. Setelah berhasil konfigurasi PPTP server, kita coba PPTP client pada sisi R cabang. Pergi menu ke PPP, kemudian lalu pergi pada menu interface. Klik add. Nah, kalian add-nya pilih namanya PPTP client. Untuk sisi generalnya, biarkan saja PPTP out 1. Fokuskan pada menu dial out saja, karena di menu ini ada informasi terkait connect to. Connect to ini kita hubungkan pada R pusat. Jadi kita bisa definisikan IP address dari R pusat. Lalu isikan IP statiknya yaitu router pusat. Untuk username dan passwordnya masukkan yang sudah kita buat pada DHCP server, lalu apply dan OK. Nanti akan ada informasi R, berarti itu sudah berjalan. Kalau misalkan sudah berjalan, kalian bisa cek ke menu IP lalu ke address, nanti akan terdaftar IP addressnya tunnel ya.
Kemudian L2TP, salah satu service VPN yang terdapat di MikroTik adalah L2TP, Layer 2 Tunneling Protocol, di mana LTP ini merupakan pengembangan dari PPTP ditambah dengan L2F. Nah, Network Security Protocol dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasinya sama dengan PPTP. Akan tetapi, untuk melakukan komunikasi, L2TP menggunakan UDP port 1701. Biasanya, untuk keamanan yang lebih baik, yaitu L2TP-nya dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP atau IPsec. PPOP atau Point-to-Point Protocol over Ethernet merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses jaringan. Salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah dilakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik, memberikan autentikasi, enkripsi, dan kompresi. PPOP hanya bekerja dalam satu jaringan atau one broadcast domain. Nah, sekian presentasi materi dari saya tentang VPN tunneling. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.